Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, semoga semuanya sudah bangun pagi ya. Bagi anak-anak yang daring, sudah bangun, mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan bagi anak-anak yang sudah PTM tentunya bangun lebih awal karena harus berangkat ke sekolah, jangan sampai terlambat ya. Oke, pada pagi hari ini kita mempelajari masih tema 3. Nah, subtema yang terakhir yaitu subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Nah, dalam pembelajaran yang kedua ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama adalah memahami teks instruksi, yang kedua tentang tolong menolong, dan ketiga mengiring bola. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini adalah bahasa Indonesia dengan materinya memahami teks instruksi. Ayo kita lihat sama-sama. Nah, di sini teks instruksi itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang cara melakukan sesuatu. Nah, teks instruksi pada umumnya berisi cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada teks pendek ya tentang instruksi. Nah, bahan-bahannya yaitu yang pertama tanah liat, mau membuat keterampilan tanah liat, lalu abu kayu atau sekam padi. Cara membuatnya, nah, anak-anak buka ya di halaman 91 buku LKS-nya atau fokus. Nah, yang pertama, tanah liat yang masih keras kemudian direndam selama kurang lebih setengah hari supaya menjadi lunak. Yang kedua, setelah adonan lunak, campur tanah liat dengan abu kayu atau sekam padi. Yang ketiga, setelah adonan telah pas atau tidak terlalu banyak air maupun terlalu keras, adonan tersebut dicetak. Nah, yang keempat, adonan yang telah dicetak kemudian dikeringkan atau proses pengeringan itu membutuhkan waktu yang lama sekitar 3 atau 4 hari, bahkan lebih tergantung sinar matahari yang ada. Nah, yang kelima, setelah kering batu bata mentah dibakar menggunakan sekam padi. Nah, ini adalah bahan dan cara-cara membuat apa? Membuat batu bata. Membuat batu bata itu dari tanah liat ya anak-anak. Nah, membuatnya itu seperti kita membuat kue ya, pakai cetakan, adonan. Nah, membuat batu bata ini prosesnya lebih bagus kalau matahari begitu terik ya anak-anak, karena dia proses penjemurannya lebih cepat di musim kemarau atau musim panas. Sedangkan jika di musim hujan maka akan membuat proses pengeringan itu lama ya, karena setelah dicetak itu harus dijemur seperti itu. Nah, itu adalah teks instruksi cara membuat batu bata dan bahan-bahan apa yang diperlukan anak-anak. Oke. Selanjutnya adalah pelajaran PPKN tolong menolong. Nah, tolong menolong merupakan tindakan yang terpuji dan dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Tolong menolong dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tolong menolong dalam keluarga, misalnya membantu pekerjaan orang tua di rumah, mencuci piring, menyapu lantai, membantu adik dalam mengerjakan PR, dan lain-lain. Dalam lingkungan masyarakat, misalnya membantu tetangga yang kesusahan. Nah, kalau di lingkungan sekolah apa anak-anak? Kalau di lingkungan sekolah, tentu anak-anak bisa membantu teman yang sedang demam, membawanya ke UKS, seperti itu contoh ya. Setelah itu memberikan teman pinjaman pensil atau pulpen karena ketinggalan di rumah, jadi kamu beri pinjaman. Nah, membantu teman
memahami materi yang Bu Guru jelaskan. Nah, kamu bantu supaya temanmu lebih mengerti dengan penjelasanmu, maka kamu bantu dia bagaimana cara menyelesaikan matematika ini, bagaimana cara mencari jawaban ini. Nah, itu membantu ya, dengan tidak memberikan contekan seperti itu. Sekarang pelajaran PJOK, yaitu tentang mengiring bola. Mengiring bola merupakan suatu gerakan membawa bola dengan cepat ke depan menggunakan kedua kaki secara bergantian. Tujuannya adalah untuk mendekati atau sampai ke area sasaran. Terdapat beberapa teknik dalam mengiring bola, di antaranya menggunakan kaki luar, kaki dalam, dan punggung kaki. Anak-anak bisa perhatikan di halaman 92, buku fokusnya di halaman 92 itu, di situ ada gambarnya lebih jelas ya anak-anak. Nah, mengiring bola dengan kaki bagian dalam. Lalu yang kedua itu mengiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, yang ketiga mengiring bola dengan punggung kaki. Seperti itu ya anak-anak. Yang di dalam itu, nah anak-anak lihat seperti diputar gitu. Diputar bolanya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah batu tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.